Ya, baiklah. Selamat pagi para peserta Indak 2002 dan terima kasih tentu khususnya kepada panitia Indak 2002 yang telah mengundang kami untuk memberikan sumbangsaran atau presentasi di dalam konferensi khususnya tentang anti-aging dan estetik ini yang diadakan Februari 11 tahun 2022. Tanpa berpanjang lebar, baiklah saya coba menjelaskan bahwa topik ini ibarat seperti kita memelihara mobil, yaitu bagian luarnya bagus, tapi kalau mesinnya jelek, tentu tidak akan berguna. Demikian juga para peserta di sini, yang saya lihat banyak mayoritas kaum ibu-ibu pasti memperhatikan keindahan estetik dari wajah sampai tubuh, dan tapi apakah kita melupakan pemeliharaan dari alat pacu kehidupan kita, yaitu jantung kita. Nah, inilah yang perlu dirawat. Apa gunanya kita memiliki memelihara estetika kita, tetapi tanpa melihara artinya motor penggerak dari tubuh kita ini, yaitu jantung. Baiklah, saya akan share screen dulu tentang ini, yaitu tentang pemeliharaan ini. Ini belum terlihat. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya slide-nya ini. Baiklah. Jadi apa yang kita perlukan untuk memelihara agar jantung kita tetap sehat maupun ya seperti usia muda kita. Dan ini tentu kita perlu janganlah sampai artinya kita sudah mengobati jantung kita, yaitu arti sudah ada penyakit baru diberikan suplemen-suplemen. Jadi dalam arti kita sini suplemen atau nutraceutical adalah kita memelihara jantung kita sebelum kita memperoleh atau ya itu mendapatkan penyakit. Ya, kalau kita lihat, kita perhatikan di sini. Sebentar, saya akan pointer option dulu. Ya, ini highlighter. Ya, maka banyak sekali kalau kita search di Google, maka ada banyak yang dikatakan suplemen ini 5 terbaik, 10 baik. Dan memang kita akan lihat look younger, live longer. Tetapi bagaimana untuk live longer kalau kita tidak memelihara jantung kita, ya ini. Oke, jadi baiklah kita coba lihat di sini tentang apa yang kita harus lakukan. Tapi sebelum saya melanjutkan, seperti biasa saya ada speaker disclaimer, yaitu dari presentasi ini, yaitu bahwa apa yang ada di sini terutama indikasi maupun dosis adalah off label, ya artinya beberapa dosis mungkin tidak sesuai dengan apa yang di guideline, karena kita tahu guideline macam-macam. Jadi ini adalah pendapat atau kesan kami sendiri khusus tentang indikasi maupun dosis. Baik, jadi kalau kita perhatikan di Google, coba, maka kita akan menjumpai suplemen yang terbaik untuk jantung. Ya, ada 5, bahkan ada yang 10. Nah, nanti kan akan bingung maunya pilih yang mana gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini sebentar saya akan ini, ya oke. Perhatikan, maka ada seperti koenzim Q, ada L-karnitin ini, ya, ada magnesium, ada vitamin D, ya, omega 3, dan kemudian beta karotin. Ini yang dikatakan antara 5 suplemen yang terbaik untuk memelihara jantung kita. Nah, jadi baiklah kita lihat dulu tentang yang pertama yang sering atau kurang diketahui oleh masyarakat,
atau para teman mungkin kita tahu tentang vitamin D, kita tahu tentang omega 3, tapi CoQ10 atau coenzim Q10 itu sering dilupakan. Nah, apa itu coenzim Q10? Kita harus lihat dulu bahwa coenzim Q10 itu ada di dalam tubuh kita. Loh, mulai kapan dia menjadi ramai di dalam rimba ilmiah dari kesehatan atau nutraceutical? Nah, ini dimulai waktu kita mulai ada obat statin. Jadi obat statin, saya yakin di antara kita banyak yang sudah minum obat statin sebagai penurun kolesterol, dan kita ketahui juga khususnya statin menimbulkan efek samping bagi khususnya bagian sensitif. Tidak enak minum obat itu, menimbulkan mialgi dan lain-lain. Nah, jadi ini setelah dipelajari, maka kenyataannya adalah bahwa yaitu kalau kita lihat sintesa coenzim Q yang berasal dari asetil-CoA itu semuanya arah ke jalur yaitu pembentukan kolesterol maupun ubiquinon. Ubiquinon adalah coenzim Q. Nah, kalau kita berikan statin di sini, maka dia menghambat enzim HMG-CoA asetil reduktase. Nah, disinilah jadi pembentukan mevalonat akan terganggu. Mevalonat itu adalah bahan baku untuk kolesterol, bagus, kita kolesterolnya jadi makin rendah. Tapi ada efek sampingannya karena dia selain menghambat ini pembentukan kolesterol, dia juga menghambat pembentukan yaitu ubiquinon di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi ubiquinon atau coenzim Q itu pada waktu kita usia 20 tahun, kita cukup mempunyai di banyak organ, baik di hati maupun paru-paru, lalu di ginjal, kemudian juga di hati, di jantung maksud saya. Nah, kemudian kita perhatikan, terjadi penurunan dengan tambahnya usia kita, makanya di jantung itu bisa berkurang menjadi 42,3%, bahkan usia 60 itu kira-kira 50%. Nah, tentu ini akan berakibat ya pada fungsi jantung. Dan ini kita perlu ketahui apa sih akibatnya. Nah, jadi kemudian setelah bertahun-tahun itu diketahui ada hubungannya antara pembentukan coenzim Q dengan kolesterol, maka juga dilihat apakah coenzim Q itu juga merupakan suatu terapi bisa untuk hipertensi karena ada hubungan dengan jantung, dan juga mengurangi mialgi yang diakibatkan oleh statin. Ya. Nah, ini adalah beberapa laporan atau penelitian, dan di sini ada penelitian yang menghubungkan myopathik sindrom itu dengan pemberian enzim Q ada perbaikan. Kemudian juga kita lihat pada paper ini lagi juga bagaimana coenzim Q itu diukur dan kaitannya dengan kadar kolesterolemia setelah diberikan atorvastatin ya selama 14 dan 30 hari, maka kita akan melihat ini, yaitu kita tahu kita makan statin, maka kalau diberikan ini 30 hari, after 30 hari, maka kadar coenzim Q yang di dalam tubuh kita itu akan berkurang dengan 49%. Coba bayangkan ya. Jadi ini sedangkan kita tahu coenzim Q dibutuhkan oleh mitokondria untuk energi. Mitokondria adalah ibarat pembangkit tenaga listrik ya. Nah, kita balik sedikit. Jadi kalau kita tahu tentang coenzim Q itu ada di dalam dua ya bentuk, ubiquinon dan ubiquinol ya. Di
dalam tubuh kita sebagian besar koenzim Q bersifat di dalam bentuknya reduktor, yaitu ibukinol. Ya, dan ini karena kita tahu nanti adalah memang diperlukannya dilepaskannya elektron kalau kita lihat dalam fungsinya, yaitu bahwa koenzim Q itu gunanya adalah di dalam mitokondria, ya sebagian besar ada di mitokondria dari sel-sel tubuh kita, dan fungsi utamanya adalah sebagai kofaktor di dalam transportasi elektron. Nanti akan saya jelaskan ini bagaimana mekanismenya. Ya. Dan ini penting. Selain itu juga di dalam inner membrane itu dibutuhkan koenzim Q. Ya. Ini kita lihat. Nah, sebelumnya melanjut ke teknis biomolekulernya, kita secara umum tadi. Ya, jadi kalau kita minum statin terlalu banyak, umumnya koenzim Q akan kurang, maka inilah ini sebetulnya efek samping dari statin, muscle pain, kram, ya. Kemudian juga kita tahu bisa ada gangguan pada miokard, dan kalau ada hebat sekali miokard terganggu, maka bisa terjadi yang disebut heart failure, preserve ejection fraction-nya, ya impaired relaxation atau impaired contraction-nya. Jadi di sini adalah heart failure dengan reduced ejection fraction. Ini saya akan perlihatkan, ceritakan di slide berikutnya. Ya ini. Nah, di dalam slide ini kita lihat bahwa fungsi koenzim Q itu adalah ibarat transport. Ya, ini utamanya transport. Jadi kayak bus kota atau MRT, dia mengangkut elektron yang diberikan oleh berbagai penghasil, ya seperti produktor elektron seperti suksinat, ya asil CoA, di sini dihidroaseton P. Ini elektron-elektron ini dibawa untuk dilepas kembali di kompleks 3. Ya, ini dibutuhkan. Selain itu juga kita tahu dia koenzim Q sendiri ini juga merupakan suatu pilar, suatu untuk dalam struktur dari kompleks 1 maupun kompleks 2 pada sel membran. Dan ketiga juga di sini sama, ya sebagai suatu struktur. Dan kalau kita lihat kemudian ini di dalam sel membran, jadi bukan di mitokondria, di sel membrannya sendiri, maka koenzim Q juga ibarat mempunyai fungsi penting, yaitu pertama di sini dia kita tahu pembawa elektron, ya dia dari berbagai sumber, dan kemudian di sini kita lihat dia berguna untuk mempertahankan vitamin C, ya maupun tokoferol di dalam keadaan reduksi, ya ini. Jadi setelah dipakai dia akan direduksi lagi. Itu. Jadi bermanfaat sekali bekerja sama dengan vitamin C maupun tokoferol, vitamin E. Dan kemudian kita juga lihat dia juga mencegah lipid peroxidation, apoptosis, dan lain-lain. Ya, ini. Jadi itu kegunaannya dari koenzim Q itu banyak sekali. Ini memberi gambar ini mungkin lebih jelas. Ini ibarat jalur bus atau jalur kereta api. Ya, ini rombongannya. Ini koenzim Q adalah gerbong. Gerbong yang menerima penumpang-penumpang berupa elektron yang dari berbagai bahan sumber, ya dari CHDH dan sebagainya, G3PDH dan sebagainya. Elektron dibawa untuk disampaikan di mana? Ya itu diturunkanlah di sini di cytokrom, ini yang diperlukan. Ya. Jadi inilah sepanjang perjalanan terima lalu diturunkan di sini untuk digunakan sebagai elektron ini pada fungsi-fungsi berikutnya, yaitu pada fungsi menghasilkan energi, ya di sini menghasilkan ATP. Kita masih tahu ATP itu berguna untuk menghasilkan energi. Nah, kemudian kita tahu karena sudah sejak lama puluhan tahun adanya koenzim Q, tapi belum ada sesuatu uji klinis yang baik sekali.
Tapi memang tentu penyakit heart failure itu faktornya banyak sekali. Ini di sini diperlihatkan pada paper ini tahun 2015 ya, bahwa ada manfaatnya walaupun memang levelnya tidak sehebat seperti obat, karena memang ini kan adalah suatu nutraceutical. Ya, ini bukan suatu obat yang langsung bisa menyembuhkan. Ini adalah nutraceutical. Jadi oleh karena itu juga saya coba melihat di Cochrane. Cochrane kita tahu adalah suatu hasil meta analisis yang sangat prestigious ya. Dan di sini dikatakan ini publikasi yang paling akhir, yaitu 3 Februari tahun lalu, tahun 2021, dan dikatakan untuk koenzim Q10 memang heart failure tentu harus pakai obat-obat yang standarnya, dan tapi di sini dikatakan bahwa koenzim Q kadarnya itu berkaitan dengan severity dari heart failure. Jadi ada manfaatnya juga ya. Kita lihat di sini juga ya, dari paper yang baru ini 2020 kita lihat bahwa kelompok International Lipid Expert Panel yang disebut ILAP dari berbagai negara di Eropa, Italia, ya, Jerman dan sebagainya, kita lihat di sini ya, maka mereka mengatakan ya, bahwa tentang nutraceuticals ada kelompok-kelompok, mereka bagi dalam 3 kelompok, tentu dalam level di sini level of evidence-nya. Yang hijau adalah levels of evidence A, jadi datanya cukup banyak ya, multiple randomized clinical trial atau ada meta analisisnya. Maka ada 3 nutraceutical yang mencuat, yaitu coenzim Q10, Hawthorne di sini jarang digunakan, dan N3 ini PUFA ya, polyunsaturated fatty acids ya. Nah, oke, kita bicarakan dulu di sini yaitu coenzim Q, yaitu sudah dijelaskan oleh ILAP bahwa dia akan meningkatkan sintesa dari ATP untuk energi dan juga sebagai antioksidan dan menstabilkan channel-channel kalsium ya. Ini ILAP memang nanti kita akan bahas lagi, dia memberikan suatu uraian tentang berapa nutraceutical dan membaginya evidence base-nya ke level berapa. Tapi yang kita kembali ke ILAP tentang coenzim Q, yaitu dikatakan dengan dosis 200 mg per hari, maka dikatakan bisa ada manfaat benefit, yaitu timbulnya atau mengurangi MACE atau Major Adverse Cardiac Events pada trial tersebut dan juga total mortality. Pada kelompok pada 420 pasien ya, selama 2 tahun ini menderita HF heart failure, diberikannya 300 mg coenzim Q ubiquinone, maka ini dikatakan kelompok ini menerima manfaat yang cukup signifikan di dalam mengurangi major adverse cardiac event MACE ya. Kemudian juga ada RCT, randomized clinical trial, yang meliput lebih dari 2.000 pasien, juga dikatakan dia mengurangi mortality rate dibandingkan yang kurang, bahkan juga ada peningkatan perbaikan pada ejection fraction di left ventricle. Oke. Nah, ini adalah suatu uraian lebih lanjut. Tadi kita sudah lihat bahwa ini dari majalah antioksidan tahun 2020, dia bermanfaat, ada manfaatnya pada jantung, juga dia ada manfaat pada brain, pada otak, ya, pada ginjal, dan tentu pada blood vessels ya. Jadi tapi berhubung waktu kita akan tidak bicarakan tentang efek dari coenzim Q di organ-organ lain. Nah, kemudian kita beralih ke suplemen yang kedua yang menarik, yaitu L-carnitin. Ya, tadi sudah bicarakan L-carnitin. Ini dari mana sih kalau lihat gambarnya? Ya, ini kita lihat
banyak dari hati di makanan, dari daging, maupun dari krustasea seperti kepiting dan udang-udang ini ya. Nah, kalau kita bicara karnitin pada kira-kira 40 tahun lalu, itu sedikit sekali paper ya. Tapi kalau kita bicarakan ini 10 tahun lalu, maka ini sudah jumlah paper itu sudah hampir 5.000. Bahkan kalau sekarang mungkin lebih banyak. Jadi apa sih yang kita ketahui tentang L-karnitin? Ya, itu kan nutraceutical. Nah, sama mirip kira-kira fungsinya, tapi di sini dia sebagai pengangkut ya dari L-karnitin untuk long chain acetyl-CoA, asil-CoA ini, lemak ini, ya. Jadi untuk dapat masuk ke dalam mitokondria, maka diperlukan karnitin. Menjadi asil L-karnitin baru bisa masuk ke mitokondria. Nah, kita tahu tadi kembali mitokondria adalah istilahnya pembangkit tenaga listrik atau pembangkit energi ya. Di sini dia kita lihat lebih lanjut asil CoA-nya yang dimasukkan oleh karnitin di sini dengan perantaran oksidasi lagi di beta memasuki yang kita tahu mungkin masih ingat siklus Krebs atau Krebs cycle, dan inilah yang nanti menghasilkan yang kita sebut ATP energi atau energi ATP. Nah, ini juga gambar sama tapi mungkin lebih jelas ya. Jadi lemak yang long chain itu memerlukan R-karnitin ya. Di sini baru bisa masuk sel. Jadi ada dua pintu untuk masuk ke dalam inti sel begini. Lalu kemudian masuk ke mitokondrial matriksnya, ini mitokondrial matriksnya sendiri itu perlu R-karnitin lagi. Jadi R-karnitin di sinilah, dan kemudian di dalam matriksnya ini mengalami oksidasi dan akhirnya menjadi hasil akhir yaitu energi ATP. Nah, kita lihat kembali ke paper yang dipublikasikan oleh ILAB pada tahun 2020, kita akan lihat apa sih hasilnya atau mereka mengatakan apa. Nah, mereka membagi nutraceuticals mengatakan bahwa ada 3 yang tadi sudah kita bicarakan ya, yang level hijau ini. Nah, kemudian yang level yang kuning ini adalah level B. Kita akan lihat ada banyak ya probiotik termasuk vitamin B1, tapi kita coba lihat di sini pada karnitin. Karnitin itu dikatakan berfungsi sebagai antioksidan, ya, meningkatkan fungsi endotel dan sebagai beta oxidation cofactor ya. Tadi kita lihat sudah. Baik. Bahkan kalau kita lihat di sini, ya, level untuk vitamin C dan E itu kurang bagus ya artinya dibandingkan dengan tadi koenzim Q maupun L-karnitin. Nah, ini tentang R-karnitin apa yang dikatakan oleh para expert, para ahli oleh ILAB. Jadi pemberian L-karnitin sebagai adjuvan itu pada konvensional terapi pada pasien-pasien yang heart failure atau gagal jantung itu memperbaiki clinical symptoms. Ya, dia bisa mengurangi dari natriuretripeptide BNP dan NT pro BNP. Ya, ini suatu biasanya marker untuk melihat adanya heart failure. Di sini dikatakan bahwa pada 17 randomized clinical trial yang meliput lebih dari 1.600 heart failure patient, itu ada improvement yang diukur berdasarkan apa ya kita tahu yang New York Heart Association class ini. Ya. Jadi kita sudah dikatakan dicek BNP-nya menurun ya maupun apa natriuretik dari pro-BNP itu juga menurun. Nah, ini tadi sama saja, ini hanya summary atau resume. Koenzim Q itu dengan dosis 100 sampai 300 itu bisa menaikkan ejection fraction dan mengurangi terjadinya MACE ini ya, major adverse cardiac events. Sedangkan karnitin dengan dosis
1.500 sampai 6 gram sehari itu memang bisa mengurangi angina, tapi walaupun masih menjadi tanda tanya, tapi prinsipnya ini dia bisa meningkatkan yaitu left ventricle ejection fraction, dengan demikian bisa mengurangi terjadinya aritmia ventrikuler maupun juga mengurangi mortalitas, tapi datanya masih belum banyak seperti dengan koenzim Q. Nah, kita lihat di sini slide ini apa sih fungsi dari R-carnitin? Ya, dari R-carnitin itu kalau pada selnya meradang, apalagi pada zaman COVID ini adalah ibarat COVID. COVID itu menempel pada reseptor AC2. Ya. Ini terjadi oxidative stress. Apa yang terjadi? Terjadi up regulasi dari reseptor AC2. Dan ini tentu menjadi makanan empuk bagi nempelnya COVID. Nah, sebaliknya kalau sel kita sehat umumnya, ya, dan di sini dengan bantuan L-carnitin tatrat, maka kita bisa seimbangkan kapasitas antioksidan itu, dan kalau kapasitas antioksidan bagus, ya, lalu sel ini dia tidak akan mengupregulasi jadi down regulation, bahkan terjadi reseptor AC2 sedikit. Ya. Jadi oleh karena itulah kita lihat di sini sebetulnya kerjasama dari CoQ10 dengan carnitin itu sudah dikenal banyak sekali, ya. Dan kenapa fungsinya? Yaitu di mitokondria. Mitokondria kita tahu adalah pembangkit tenaga listrik bagi sel-sel, ya, dan energi. Dan kita tahu tadi juga awalnya penurunan terbanyak dengan peningkatan usia terjadi dari CoQ10 itu di sel-sel jantung. Ini memperlihatkan juga carnitin yang kita dapatkan dari makanan, yaitu adanya di seperti hati, daging-daging, ya, itu nanti akan diubah menjadi circulating carnitin, dan ini juga difungsikan perlunya di metabolisme akan di ginjal. Dan kemudian kita beralih, tadi sudah kita bicara carnitin dan koenzim Q. Salah satu vitamin yang berguna untuk jantung adalah sekarang vitamin D. Sangat menarik, vitamin D telah banyak dibicarakan oleh berbagai pihak, termasuk saya juga mungkin yang sering pernah melihat di YouTube saya, yaitu dia vitamin D3. Kalau kurang, defisien, apa akibatnya? Kebanyakan penduduk dunia maupun Indonesia ini, dari survei-survei hampir 70% penduduk yang disurvei atau diteliti, diperiksa itu mengalami defisiensi vitamin D. Ya, insufisien maupun defisien, kurang dari 30 nanogram per ml. Dan ini akibatnya apa? Yaitu kalau kita kurang defisien, maka ini mudah terjadi LVH, left ventricle hypertrophy, ya, kemudian arterial plaque, ya, dan sebagainya. Mengurangi ini endothelial cell function, dan secara tidak langsung seperti memudahkan terjadi hipertensi, diabetes maupun obesitas dan sebagainya yang kita ketahui. Oleh karena itulah maka vitamin D dikatakan kalau pada gagal jantung itu adalah kerjasama antara vitamin D, kalsium, dan magnesium juga diperlukan. Ya, nanti kapan-kapan kita bisa bicara tentang itu. Ini slide berikut menunjukkan kalau kita terjadi defisien, ya, di dalam darah, ya, sekitar kurang dari 30 nanogram per ml, maka kita lihat apa yang terjadi. Terjadi produksi yang meningkat dari TNF-alfa dan sebagainya yang akan meningkatkan terjadinya vascular calcification, dan kemudian di sini juga terjadi gangguan seperti peningkatan produksi ANP dan cardiomyocyte contraction-nya, ya. Kemudian sintesa dari MMP berkurang, inhibitor maksudnya MMP, metalloproteinase inhibitors, dan terjadi
pembesaran jantung. Akibatnya apa? Tentu kalau pembesarannya cardiovascular disease dan terjadi suatu heart failure, jantung membesar, yang sukar dikembalikan lagi, akhirnya tentu yang kita tidak inginkan, pasien inginkan. Nah, ini adalah suatu penelitian case control study cukup menarik pada hampir 18.000 pria, maka dikatakan bahwa dilihat ini case study, jadi kapan atau resiko dari heart attack. Jadi kalau yang hanya insufficient itu kemungkinan kena serangan heart attack-nya adalah 1,6, tapi kalau deficient itu menjadi 2 kali lipat, ya. Jadi inilah tentu kita harus juga perhatikan. Walaupun kita tahu serangan jantung itu bukan dari faktor vitamin D saja yang kurang, tapi dari faktor-faktor yang lain. Nah, kemudian ada juga masih ingat mungkin kalau kita perhatikan slide ini tentang asam folat. Asam folat kira-kira 10-20 tahun lalu itu populer karena dihubungkan dengan homocysteine yang berefek kurang baik pada aterosklerosis, pembentukan aterosklerosis. Tapi sekarang ini folic acid diketahui mempunyai fungsi independen memperbaiki endotel. Jadi kenapa? Kalau kita bisa perbaiki ini folic acid ya dengan fungsi independennya, maka kita bisa cardioprotection juga, yaitu dengan di sini endothelial function ini. Saya tidak ceritakan, ini panjang lebar ya, nanti pada kesempatan lain mungkin. Ya. Dan kemudian berhubung waktu, maka saya coba memberikan saran-saran take home messages bahwa pada umumnya kita mengobati penyakit jantung sudah benar ya, tapi tentu apakah kita ingin ke status sampai terjadinya penyakit jantung? Ya tidak. Untuk itu tentu kita harus memelihara, ibarat yang saya katakan di awal presentasi ini, kita memelihara mobil ya, jangan memperhatikan cuma luarnya saja, wah tergores langsung dicat ulang dan sebagainya, diberikan polish dan sebagainya. Tapi pemeliharaan mesin itu ya harus penting ya, seperti memberikan oli dan sebagainya. Nah, nutraceuticals atau health supplement pada umumnya adalah aman. Dan karena apa? Karena memang mereka adalah juga zat yang alamiah ada di dalam tubuh kita. Dan bahkan dengan usia kita ketahui dia berkurang. Seperti koenzim Q itu ditemukan di dalam setiap sel. Ya, karena penting untuk produksi energi di dalam mitokondria. Dan kita tahu di hati itu dia akan berkurang, dan kemudian kita juga tahu bahwa penelitian dengan koenzim Q akhir-akhir ini makin banyak, dan tentu mudah-mudahan kita akan dapatkan studi-studi yang lebih baik, tapi pentingnya adalah kita harus memelihara jantung kita ya, juga selainnya estetik kita. Lain-lain nutraceuticals tadi dikatakan adalah L-carnitin, vitamin D, asam folat ya, banyak. Baiklah, saya rasa ini yang saya sampaikan pada pagi ini menjelang siang hari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Artinya memelihara jantung kita tetap baik dalam kondisi prima. Ya. Terima kasih, dan kami jumpa tentu nanti di dalam sesi question and answer, tanya jawab. Terima kasih kepada panitia dan pada peserta atas memperhatikan mengikuti presentasi ilmiah ini. Selamat siang. Baik, sampai jumpa lagi.